Oke, salam jumpa kembali dengan saya di video kali ini. Dan di video kali ini saya akan membahas tentang cara memberi makan entok atau pakan yang anti boros. Ini hemat teman-teman, kita hanya sekali saja pemberian kepada ternak entok yang kita budidayakan. Kalau saya pemberiannya saat pagi hari ya. Kalau sore hari itu hanya saya berikan contoh buah pisang saja yang saya lempar begitu teman-teman. Buah pisang yang sudah masak hanya beberapa contoh, itu buah pisang satu sika teman-teman, itu saya kasih kepada ternak entok ya. Tapi untuk pemberian full makanannya itu di saat pagi hari teman-teman ya. Jadi teman-teman, bagaimana agar entok kita itu tidak boros pada pemberian pakan atau makannya tidak boros ya. Karena memang pada hakikatnya ternak entok adalah ternak yang boros pada makan atau makanannya teman-teman ya. Jadi kalau kita mau kejar bobot pada entok itu, sejak kita mulai memelihara pada anakan atau masih DOE, itu harus kita berikan pakan yang toko atau pakan yang memiliki protein tinggi ataupun kandungan gizi yang lengkap teman-teman ya. Contoh kita berikan pur, kalau saya memberikan AD2 teman-teman di ternak entok yang saya punya yang usia DOE sampai dengan 1,5 bulan teman-teman ya. Oke teman-teman, kita kembali ke awal tadi pembahasan bahwa untuk pakan entok agar tidak boros ya, ini hemat ya teman-teman, yaitu bagaimana teman-teman agar kita tidak ulang-ulang pemberian pakannya ya. Sekali pakan saja itu bisa teman-teman, atau bisa sampai pagi hari itu mereka tidak habis makan ya, karena cepat kenyangnya teman-teman ya. Jadi teman-teman, yang pertama-tama adalah kandungan yang kita berikan kepada pakan ternak entok kita itu seperti kandungan karbohidrat ataupun protein teman-teman, itu paling penting yang akan kita berikan ya, agar ternak entok kita ini tidak cepat lapar atau makannya cepat kenyang teman-teman ya. Jadi teman-teman, sekali lagi, agar ternak entok kita itu hemat pada pemberian pakan, yaitu kita berikan pakan yang mengandung karbohidrat ataupun protein ya. Jadi teman-teman, saya mensiasati dengan, kalau kita kan melihat bahwa kalau kita hanya mengandalkan pakan pabrikan, maka kita akan rugi di biaya pakan ya. Nah, bagaimana caranya teman-teman agar kita bisa menghemat pakan yang kita berikan kepada ternak entok kita itu tanpa mengurangi nutrisi yang terkandung dalam pakan ternak entok kita ya. Sekali lagi, kalau teman-teman mau kejar bobot untuk ternak entok ya, contoh untuk ternak entok potong atau kita mengejar dagingnya ya, kita harus memberikan pakan yang mengandung karbohidrat dan protein ya, agar ternak entok kita itu cepat besar dan gemuk teman-teman ya. Kalau di saya teman-teman, saya menggunakan konga padi atau dedak teman-teman sebagai asupan karbohidrat yang utama ya. Di samping itu juga teman-teman, ada limbah makanan seperti nasi sisa rumah tangga, itu selalu saya tambahkan di pakan entok ya. Kalau teman-teman boleh lihat di video-video saya sebelumnya, itu campuran pakan yang saya berikan kepada ternak entok saya itu adalah ampas tahu yang sudah saya fermentasi teman-teman, kemudian saya campurkan dengan dedak teman-teman. Jadi ampas tahunya teman-teman, alangkah baiknya memang kita fermentasi terlebih dahulu, karena ketika difermentasi maka kandungan yang terkandung di dalam ampas tahu ini itu adalah protein kasar teman-teman, itu maka akan lebih baik untuk pemberiannya atau kepada ternak entok kita itu akan lebih
disukai oleh si ternak entok yang kita budidayakan ini ya. Ini saya sudah uji coba teman-teman. Teman-teman boleh juga eksperimen kepada ternak entok teman-teman. Ketika ampas tahu langsung diberikan begitu saja dalam keadaan basah berair teman-teman ya. Coba teman-teman lihat, itu biasanya ternak entok kita itu tidak lahap makannya, hanya dimakan sedikit-sedikit teman-teman, lalu jalan ditinggalkan ya, pergi lagi ya. Tetapi teman-teman, kalau kita fermentasi ampas tahunya, kemudian kita tambahkan dengan dedak ya, atau kalau ada nasi aking, nasi sisa teman-teman, ataupun teman-teman punya umbi-umbian yang seperti singkong ataupun yang lain teman-teman, itu lebih baik karena untuk memenuhi asupan karbohidrat pada ternak entok yang kita budidayakan teman-teman. Jadi teman-teman, di saya adalah pemberian pakan ini memang terlihat sangat irit teman-teman, artinya kita tidak boros dalam pemberian pakan pada ternak entok yang kita budidayakan ya. Ya, sekali lagi teman-teman, pakan yang saya berikan adalah ampas tahu yang sudah saya fermentasi, yang sudah saya keringkan terlebih dahulu. Jadi sekali lagi, di ampas tahu ini mengandung protein kasar teman-teman. Jadi sudah ada kandungan protein yang kita berikan kepada ternak entok kita. Kemudian dedak atau konga padi teman-teman itu mengandung karbohidrat teman-teman ya. Boleh teman-teman tambahkan dengan sayur-sayuran seperti kangkung. Kalau di saya biasanya saya parut buah pepaya teman-teman untuk sayuran ya, ataupun daun singkong yang saya tambahkan kepada pakan ternak entok saya. Nah, berikutnya teman-teman, kalau kita untuk menghemat pakan ya, sekali pemberian entoknya cepat kenyang atau tidak cepat lapar, itu saya tambahkan juga teman-teman dengan tepung ikan atau ikan yang saya keringkan teman-teman, yang saya jemur terlebih dahulu. Kemudian setelah sudah kering teman-teman, saya blender atau saya haluskan. Nah, ini ditambahkan dalam pakan dari si ternak entok yang saya punya ya. Itu sekali lagi saya tambahkan dalam pakannya, dan ternak entoknya ini sangat suka teman-teman. Jadi sudah ada protein dari ikan teman-teman, kemudian dari ampas tahu, karbohidrat dari dedak, ataupun kita tambahkan nasi aking, nasi sisa dari 5 rumah tangga. Kemudian ada sayur-sayuran seperti daun singkong atau kangkung ataupun buah pepaya teman-teman ya. Ini akan sangat baik untuk ternak entok kita. Maka sekali pemberian saja ternak entok kita ini akan cepat kenyang ataupun tidak akan langsung habis ya, kalau kita memberikan dalam jumlah sedikit banyak ya teman-teman. Artinya pakan ini cukup untuk sekali pemberian saja, maka ternak entok kita itu sudah aman teman-teman. Nanti kita berikan lagi besok hari saat paginya, atau teman-teman saat pemberian di sore hari, tergantung dari teman-teman ya. Kalau saya memberikannya di saat pagi hari ya, sebelum saya beraktivitas. Sore hari saya hanya memberikan, kalau di kita manusia contoh snack saja teman-teman, tapi saya memberikan seperti di sini teman-teman boleh lihat, ini ada buah pepaya. Kalau saya berikan ada banyak pohon pepaya yang di belakang kandang saya ini teman-teman, ada juga buah pisang ya. Jadi saya hanya melemparkan satu sisir ya dari pisang yang sudah masak, lebih baik teman-teman ya, untuk kita berikan kepada ternak entok yang kita budidayakan. Jadi saat sore hari saya hanya memberikan snack saja untuk ternak entok ya, berupa buah-buahan ya teman-teman. Jadi seperti itu teman-teman, agar kita tidak boros di pakan, tidak rugi dalam pemberian pakan yang kita punya ya. Kalau kita mau pemberian pakan sehari 3 kali ya, ataupun sehari 2 kali teman-teman, ini entoknya pun tidak akan langsung kenyang teman-teman. Artinya begini, entoknya ini terkenal dengan ternak yang rakus atau
boros dalam makan ya. Jadi ketika ada makan selalu dihabiskan atau dimakan terus teman-teman ya, atau tidak berhenti untuk makan ya. Jadi kalau kita memberikan makan terus menerus, maka dampaknya kepada kita adalah kita akan mengalami kerugian dalam biaya pakan ya, maka tidak akan seimbang dengan hasil yang akan kita dapat dari ternak entok yang kita punya nanti teman-teman ya, karena sudah boros dalam pemberian pakan ya. Jadi sekali lagi teman-teman, agar ternak entok kita ini hemat dalam pemberian pakan, tidak boros, yaitu tadi teman-teman harus kita pertimbangkan adalah pertama karbohidrat yang terkandung dalam pakan itu, kemudian protein yang ada dalam pakan yang kita berikan. Contoh di saya ampas tahu, kemudian dedak atau konga padi, kemudian saya tambahkan dengan kalau ada singkong yang saya rebus, atau nasi aking, nasi sisa teman-teman ya, limbah rumah tangga. Kemudian kita tambahkan sayur-sayuran seperti kangkung, atau teman-teman punya buah pepaya boleh diparut, ataupun daun singkong ya, yang kita iris halus-halus teman-teman ya. Sama juga kalau kangkung kita harus cincang sampai halus teman-teman ya. Jadi seperti itu teman-teman, agar pemberian pakannya tidak boros kepada teman-teman. Sekian tips dari saya, semoga teman-teman suka dengan video saya kali ini ya. Kalau teman-teman tertarik atau terinspirasi, mohon dukungan subscribe-nya untuk channel YouTube saya ini. Sekali lagi mohon di subscribe untuk channel YouTube saya, Valentino Liu, peternak entok milenial. Terima kasih teman-teman sudah datang berkunjung menonton video saya kali ini.